Selamat pagi dan salam sehat bagi kita semua, khususnya Jemaat HKBP Seresot Sutoyo. Salam. Untuk mengawali hari ini, mari kita luangkan waktu sejenak mendengar firman Tuhan yang akan menyertai kita dalam satu hari ini, Kamis 2 Desember 2021. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan bagi kita untuk hari ini diambil dari Mika 1 ayat 2a, tertulis demikian. Dengarlah, hai bangsa-bangsa sekalian. Perhatikanlah, hai bumi serta isinya. Dalam bahasa Batak dikatakan, tangihon ma hamu ali aka bangso saluhuna, patinggil ma pinggolmu ali tanoon rodi pangisinai. Demikian isi firman Tuhan untuk hari ini. Amanginang dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkin kita sangat tidak nyaman jika kita ditegur seseorang karena kesalahan atau kekurangan kita. Bisa saja teguran itu membuat kita malu, tersinggung, dan merasa tidak senang. Apapun alasannya, teguran selalu merusak ketenangan kita. Kadang saat ditegur, dalam hati kita berkata, emangnya Anda siapa? Berani-beraninya Anda menegur saya. Kira-kira demikian. Memang, siapa sih yang senang dengan teguran? Kalau dipikir-pikir, teguran baik untuk kita. Karena dengan teguran, kita bisa menjadi sadar akan kesalahan atau kekurangan kita di mata teman, sahabat, dan orang lain. Tentu jika kita menilainya dengan positif. Karena jika kita ditegur, tentu karena ada sesuatu yang kurang baik dari sikap, perkataan, perbuatan, pikiran, dan tingkah laku kita. Kita bisa saja tidak sadar atau merasa tidak salah telah melakukan sesuatu. Padahal akibat dari sikap, perkataan, perbuatan, pikiran, dan tingkah laku kita membuat orang menjadi tidak nyaman, bahkan sangat terganggu. Sebenarnya dibanding dengan yang ditegur, resiko yang paling besar adalah ditanggung oleh yang menegur. Kemarahan, ketersinggungan, dan reaksi yang menyakitkan boleh saja menjadi resiko yang ditanggung oleh si penegur. Inilah yang dilakukan oleh Nabi Mika pada zamannya. Ketika Mika dipanggil untuk menjadi nabi atau sebagai penyambung lidah Allah, Mika harus menyampaikan teguran kepada Samaria dan Yerusalem karena pemimpin-pemimpin di dua kota ini yang seharusnya mengayomi dan mensejahterakan sudah melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah sebagai pemilik umat dan bangsa Israel. Mika dengan keberanian dari Allah berkata, dengarlah hai bangsa-bangsa sekalian, perhatikanlah hai bumi serta isinya. Kalimat yang tegas dan keras untuk satu tujuan, berubah dan bertobat. Jemaat Tuhan yang diberkati, kadang kita tidak senang mendengar kalau Allah yang kita sembah menunjukkan kemarahannya, apalagi mendatangkan hukuman bagi kita dan dunia. Namun perlu kita perhatikan, jika seandainya Allah marah dan mendatangkan hukuman terhadap umatnya, pertanyaan yang harus muncul di pikiran kita adalah, mengapa Allah marah? Tentu ada alasannya, bukan? Tidak mungkin tanpa alasan Allah marah, apalagi mendatangkan hukuman. Nah, bagaimana Allah agar tidak marah? Jemaat yang baik, ini kita sudah berada di Minggu Advent. Minggu yang mengingatkan kita dan mengajarkan kita akan penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali dan menyambut Natal. Tentu diharapkan dengan menjalani minggu Advent, kita merenungkan sudah sampai di mana kita hidup sebagai umat Allah, sebagai Kristen dan sebagai orang percaya. Sudah bagaimana kita benar-benar percaya dan hidup dalam iman serta menyenangkan hati dan keinginan Tuhan. Janganlah Advent berlalu begitu saja. Hendaklah setiap Advent yang kita jalani meninggalkan kesan dan pesan rohani secara pribadi dalam kehidupan kita. So,
jangan pernah membuat Allah selalu marah. Karena kemarahannya bisa membuat murka bagi kita. Berusahalah menyenangkan hati dan keinginannya, dan buatlah Tuhan bangga karena iman dan perbuatanmu. Tuhan memberkatimu. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu kepadaku sampai saat ini. Aku bersyukur karena Tuhan selalu memperhatikan dan menyediakan yang aku perlu dalam kehidupanku. Bapa, ajari dan ingatkan aku agar selalu mampu menyenangkan hati-Mu selama aku hidup. Amin. Selamat beraktivitas jemaat Tuhan yang baik. Ingat 5M, memakai masker, mencuci tangan di air yang mengalir dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi kita. Yakinlah Tuhan ada bersama denganmu. Horas!